Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, tentu kita akan berdoa agar firman ini boleh kita mengerti sepenuhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajar kami, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus juga memberi kuasa untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya senang atau susah, puji Tuhan. Senang atau susah, kita harus memuji nama Tuhan. Dengan ayat hafalan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 yang bunyinya seperti berikut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini mengenai seorang wanita pendoa. Artinya seorang wanita yang suka berdoa. Dengan tujuan pelajaran kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Susah atau senang, hendaknya kita memuji nama Tuhan. Nah, Hana hari itu merasa sangat sedih. Kenapa tidak? Padahal dia adalah orang yang lemah lembut, tidak sombong, orang yang tidak suka bersungut. Tetapi suaminya Elkana mempunyai dua orang istri. Yang satu namanya Penina. Dia itu suka menghina Hana. Mengapa? Karena dia tidak mempunyai anak. Dia mengatakan, itulah kamu nggak punya anak. Mungkin kamu ada dosa, jadi Tuhan tidak memberkati kamu. Jadi dia sangat sedih. Tiap hari dia diejek. Tiap hari dia ditolak. Nah, dan pada suatu hari, Hana pergi bersama-sama dengan suaminya Elkana dan Penina bersama anak-anak mereka ke Silo untuk berdoa. Setiap tahun mereka lakukan seperti ini. Apa yang terjadi? Sebagaimana biasanya. Penina selalu mengejek. Sampai-sampai Hana tidak mau makan. Dia menangis. Dia menangis. Sebab setiap hari diejek. Dipermalukan. Oleh sebab itu, dia bilang sama Elkana dia tidak mau makan. Mengapa? Lihatlah. Istrinya, anak-anaknya mendapat satu bagian ya dari persembahan. Tetapi Hana mendapat dua bagian. Tetapi itu tidak membuat Hana senang. Malah Penina makin benci kepada Hana. Adik-adik, apa yang terjadi? Dalam kesedihan hatinya, Hana pergi ke tiang Ka'bah dekat pintu. Di sanalah Imam Eli duduk. Dan dia berdoa. Komat kamit mukanya, mulutnya, tetapi tidak ada suara yang didengar. Imam Eli berkata, "Hei, mengapa kamu mabuk? Mengapa kamu mabuk?" Dia bilang, "Tidak, tidak, saya tidak mabuk. Saya tidak mabuk." Jadi kata-kata Eli ini menyakitkan hatinya. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena kemabukan? Dia menyatakan kepada Eli, "Aku bermohon kepada Tuhan. Sebab aku tidak punya anak. Oleh sebab itu aku menangis, memohon kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan aku seorang anak." Lalu apa yang dikatakan Eli? "Baiklah," katanya. "Engkau akan mendapatkan
apa yang kau minta? Lalu Hana mengatakan, aku akan memberikan anak itu, menyerahkan dia kepada Tuhan, sekiranya dia lahir. Dan apa yang terjadi? 9 bulan berikutnya, Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel, yang artinya aku telah meminta daripada Tuhan. Dia merasa senang. Karena apa? Tuhan menjawab doanya. Tahun berikut dia tidak pergi ke Silo. Dia tetap tinggal di Rama, tempat tinggalnya. Sebab bayi itu masih kecil. Dia menjaga anak itu sampai dia bisa disapih atau dipisahkan dari ibunya. Dia tidak menetek lagi. Lalu Hana pada saat dapat memisahkan diri dari anaknya, dia membawa Samuel ke Silo, bertemu dengan Eli dan mengatakan kepadanya, untuk anak inilah aku berdoa saat itu. Dan aku berjanji kepada Tuhan untuk menyerahkan dia kepada Tuhan di dalam pelayanan Ka'bah. Dan rambutnya tidak akan dicukur. Samuel tinggal bersama-sama dengan Imam Eli. Masih kecil, tetapi dia senang bersama-sama dengan Tuhan melakukan tugasnya. Setiap hari Hana berdoa untuk anak ini. Dia berdoa siang dan malam. Dia berdoa dan berdoa. Sambil dia menunun baju kecil untuk Samuel. Setiap tahun dia pergi membawa baju itu ke Ka'bah. Nah, setelah itu Hana berdoa, memuji Tuhan. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah segalanya bagiku. Orang sombong akan binasa, tetapi orang yang berserah kepada Tuhan akan tetap teguh jalannya. Nah, adik-adik, di dalam kekurangan kita, dalam kegembiraan kita, dalam duka cita kita, dalam keluh kesah kita, dalam ketakutan kita, jangan lupa panjatkan doa dan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan menghitung rambut kepala kita. Dia mengerti keadaan kita. Sama seperti Hana. Nyatakan semua beban kita kepadanya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, senang atau susah, puji Tuhan. Pujian Hana itu juga baiklah menjadi pujian bagi kita di dalam kehidupan kita. Jangan membalas kejelekan dengan kejahatan. Tetapi pujilah Tuhan dalam keadaan susah atau senang. Sampai di sini cerita kita adik-adik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cerita Hana. Engkau baik hati kepada semua orang. Sampai pada saat ini, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau bersama dengan kami Tuhan, dalam keadaan susah atau suka. Biarlah Engkau selalu menjadi penolong kami. Dalam nama Yesus, yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Adik-adik sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.